Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Inilah rekaman video amatir penemuan jasad seorang pria dengan bagian kepala terbungkus karung goni. Leher dan tangan korban pun terikat. Jasad korban ditemukan warga di Jembatan Arca, Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut warga, korban pertama kali ditemukan salah seorang wisatawan. Selanjutnya, jenazah tanpa identitas tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Untuk sementara kita masih dalam proses penyelidikan. Tidak bisa mengatakan itu pembunuhan apa tidak, karena kita masih berjalan proses penyelidikan. Identitasnya dan? Untuk sementara identitas tidak ada ya, tidak ada identitasnya sama sekali. Telah ditemukan sosok mayat di dalam karung. Sementara itu, warga di Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten juga digegerkan dengan ditemukannya mayat wanita terbungkus karung di pinggir jalan. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang tengah olahraga Sabtu pagi. Diperkirakan korban berusia di bawah 30 tahun. Diduga mayat korban dibuang di lokasi tersebut pada Sabtu dini hari. Mau olahraga gitu, jogging jalan-jalan pagi. Pas dilihat di karung, sepak-sepak, pas dibuka, ada tangannya. Langsung ya anak-anak pada panik ya. Dan orang-orang warga gitu. Langsung bawa di dalam karung itu ada mayat gitu. Itu mayat laki-laki perempuan itu? Perempuan itu, Pak. Tim Inafis Polres Serang dan petugas forensik Rumah Sakit Bayangkara, Banten melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Aparat dari Polsek Tanara dan Polres Serang masih menyelidiki penyebab kematian dan pelaku pembuang mayat tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Serang, Banten, Cahyat Supriyatna dan Mahesa Apriandi melaporkan. Tim pengacara keluarga Joshua menyebut Komnas HAM terkesan menutupi hasil pemeriksaan. Dan menjawab penilaian tersebut, Komnas HAM menyebut tidak pernah menutup-nutupi hasil pemeriksaan. Tim pengacara keluarga Brigadir Joshua menyatakan tidak percaya Komnas HAM karena dianggap bekerja untuk Polri. Bukan tanpa alasan, pihak keluarga menilai terdapat hasil pemeriksaan yang dinilai ditutupi. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menghormati penilaian tim pengacara keluarga Joshua. Komnas HAM membantah pernyataan keluarga Joshua terkait menyembunyikan hasil pemeriksaan. Menurut Khairul, terdapat sejumlah informasi yang tidak bisa disebar luas karena berisi data pribadi. Jadi begini, ini biar juga jelas kepada kita semua. Bagi Komnas HAM, akuntabilitas itu ya ditunjukkan. Komnas HAM dapat apa yang ditunjukkan. Misalnya, ya karena ada barang yang sudah dibawa sama Puslapfor soal HP, ya kami tunjukkan fotonya. Ada decoder, kami tunjukkan fotonya. Hingga kini kasus kematian Brigadir Joshua masih menjadi misteri dan terus diselidiki. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua bisa dibuka ke publik bila diperlukan. Menurut Mahfud, aturan hukum yang ada tidak melarang bila hasil autopsi diketahui publik. Boleh disiarkan ke publik, ya apalagi ini menjadi perhatian umum, itu kalau itu diperlukan. Nah, perlunya autopsi kedua ini dilakukan karena autopsi pertama diragukan oleh publik dan oleh keluarga. Oleh sebab itu benar Kapolri. Nanti kalau diminta oleh hakim, hasil autopsi itu disampaikan kemarin. Tapi kalau tidak diminta,
boleh, dan Kapolri sudah mengumumkan itu akan dibuka. Oleh sebab itu jangan dibalik-balik lalu dibilang tidak boleh dibuka publik. Sementara itu, Baradae telah mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangan Baradae yang disebut polisi sebagai penembak Brigadir Joshua ini untuk menjalani asesmen. Baradae, salah satu ajudan Irjen Verdi Sambo yang disebut sebagai penembak Brigadir Joshua, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Jumat siang. Baradae datang ke LPSK untuk asesmen dan investigasi terkait kematian Brigadir Joshua setelah mengajukan perlindungan ke LPSK. Namun istri Verdi Sambo yang juga telah mengajukan perlindungan belum hadir. Itu kan cuma salah satu tahapan dari tahapan yang ada 4 hal yang kita periksa tentang sifat penting keterangan. Jadi pengetahuannya, peran, status dalam perkara ini apa, ya, dan kemudian soal situasi psikologisnya seperti apa. Ini baru sesi pertama dari asesmen psikologis. Kita akan lakukan lagi sesi berikutnya. Kemudian kami akan mendalami soal ancamannya, soal termasuk juga latar belakang atau track record dari pemohon. Semenjak peristiwa penembakan Brigadir Joshua, Baradae yang disebut menjadi penembak baru sekali muncul ke publik, yaitu ketika dipanggil Komnas HAM pada Selasa lalu bersama dengan ajudan Sambo lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pensiunan guru di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditemukan tewas bersimbah darah bersama suaminya. Namun sang suami dapat diselamatkan. Diduga keduanya menjadi korban penganiayaan. Keluarga korban berkumpul di depan kamar jenazah RSUD Laki Padada, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pasalnya, wanita 68 tahun pensiunan guru agama ini ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di lingkungan kanan Kelurahan Padan Iring. Warga juga mendapati suami korban tergeletak dengan sejumlah luka di tubuhnya dan segera mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan keterangan saksi, korban hanya tinggal berdua dengan suami, sedangkan anak-anak pergi merantau. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan berbagai jenis senjata tajam seperti parang, pisau, dan gergaji. Setelah kami terima laporan dari masyarakat, langsung kami mendatangi TKP. Kami dapat seorang wanita yang sudah meninggal dunia. Waktu tiba di TKP, kami menemukan suaminya di dalam rumah bersama dengan istri. Polisi terus mencari barang bukti untuk mengetahui motif dan pelaku penganiayaan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sepasang suami istri menipu dengan modus membuka lowongan kerja di media sosial. Pelaku meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari para korban yang melamar kerja. Pasangan suami istri Arwanda dan Jusriani ditangkap tim Satuan Resmob Polda Sulsel di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Keduanya berstatus buronan Polda Metro Jaya atas kasus penipuan lowongan kerja online. Pasangan suami istri ini membuat perusahaan fiktif, lalu menyebarkan info lowongan kerja palsu di media sosial. Para pencari kerja diminta menyerahkan uang jutaan rupiah dan dijanjikan bisa bekerja di perusahaan di Jakarta. Uang telah diberikan, namun korban tak kunjung dipanggil kerja. Merasa ditipu, korban yang umumnya warga Jakarta melapor ke polisi. Dari aksi penipuan ini, pelaku meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Korban-korban ini beberapanya telah melakukan pengiriman untuk tanda jadi sebagai atau untuk menjadi pegawai dalam perusahaan tersebut. Namun setelah mengirimkan dana tersebut, pegawai atau korban ini tidak kunjung dilakukan pemanggilan. Akhirnya di sini korban merasa ditipu. Kedua pelaku dan sejumlah barang bukti kejahatan diserahkan ke pihak Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Sambut Tahun Baru Islam, beragam tradisi digelar di sejumlah daerah. Selengkapnya akan hadir usai jeda.